Oke, 100,4 FM Parafrasa Radio, your source of information and inspiration. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di ruang dengar Anda. Apa kabar hari ini? Masih semangat nggak sih puasanya? Kalau boleh tahu pendengar setiap Parafrasa Radio, sahur apa sih tadi pagi? Semoga masih kuat ya pada puasa 18 ini. Buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi ini, semoga baik-baik saja. Begitupun dengan yang berkendara, tetap pakai sabuk pengaman dan jaga jarak aman. Kembali lagi bersama saya Ajeng yang akan menyajikan informasi dan inspirasi untuk Anda. Saya akan menemani pendengar setiap Parafrasa dalam 5 menit ke depan. Kalian boleh request lagu ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas nanti melalui nomor 081355004153. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Sudah pada penasaran gak sih? Tapi jangan kemana-mana dulu, stay tune di Parafrasa Radio, your source of information and inspiration. Satu lagu menemani ruang dengar Anda, semua dari Melly Goeslaw, Ku Bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan endun, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, sampai saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan menanamkan cintaku kasihku agar bahagia. Oke, 100,4 FM Parafrasa Radio, your source of information and inspiration. Pendengar setia, di bagian cerah ini saya ingin memberikan ucapan selamat kepada mahasiswa baru yang telah lulus di kampus impiannya. Selamat atas kesuksesan dan kelulusannya ya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kalian, untuk menggapai cita-cita kalian. Dan untuk teman-teman yang belum lulus, jangan bersedih dan berkecil hati. Masih banyak kok jalan menuju Roma. Kalian masih punya banyak peluang untuk masuk ke universitas impian kalian. Semangat ya. Nah, pendengar setia Parafrasa Radio. Nah, bincang-bincang tentang pendidikan nih. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingkah pendidikan formal di tengah era modern. Tapi saya tentunya tidak sendirian dong. Saya akan ditemani oleh narasumber cantik-cantik kita. Ada Kak Sarah dan Kak Jihada. Halo Kak. Halo Kak. Perkenalkan nih, saya Sarah dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kalau di samping Kak Sarah siapa sih namanya Kak? Kak Jihada dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dari kampus mana sih? Kampus yang sama dong. Oh gitu sih. Kalau boleh tahu nih, masih semangat gak sih puasanya pada ke Ramadan 18 ini? Ya tentunya masih semangat dong Kak. Kalau Kak Jihada bagaimana, masih semangat pastinya dong? Masih semangat dong. Kalau kalian ini sih sudah ada bolong-bolong puasanya atau belum gak sih? Sudah ada dong Kak. Ya kasihan sekali. Ya Kak Ajeng juga pasti sudah punya kan? Kan kita Enggak cewek. dong, belum ada dong. Wah. Pas Ramadan masih full dong. Kalau Kak Jihada sendiri gimana nih? Sudah bolong. Ya. Aduh ya. Oke, skip masalah kebolong-bolongan puasa kita ya. Oke, kita akan kembali ke topik kita. Nah, Kak Jihada dan Kak Sarah, mengenai pendidikan formal nih. Kita tahu bahwa sekolah atau universitas bukan satu-satunya media untuk menimba ilmu. Apalagi di era modern ini, apapun yang ingin kita ketahui, apapun yang ingin di dalam benak kita ingin kita ketahui, kita akan bertanya kepada om kita. Siapa sih om kita? Om Google. Nah, kita tinggal ucapin nih ke om Google kita. Oke Google, saya mau penjelasan ini. Gitu gak sih Kak Sarah dan Kak Jihada? Ya betul banget. Nah, kalau memandang mengenai masalah ini, gimana Kak Jihada dan Kak Sarah memberikan saran atau pengertiannya mengenai masalah ini, Kak? Ya baik, terima kasih Kak Ajeng. Menurut saya pendidikan formal itu sangat penting karena memberikan dasar pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang sangat diperlukan.
Banget tuh Kak Jem, pendidikan formal juga mampu membantu kita dalam pendidikan yang kritis, analitis. Begitupun juga dengan kehidupan sosial kita dalam masyarakat. Oh seperti itu ya mengenai pendidikan formal. Sebelum itu jangan dulu kita lanjut nih teman-teman. Ajeng mau putarin dulu satu lagu untuk kembali menyemati para pendengar setia radio. Satu lagu dari Super Girls, Au Au Au. Selamat mendengarkan. Takkan bisa menjadi nyata jika kita tak bersama. Selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua kan menjadi nyata. Satukan hati dan tersenyum, yang ada hanya ceria genggam tanganku, yakin bisa mengalahkan dunia. Kau teman yang selalu saja sejalan dan selalu ada bersama. Teman sejati takkan bisa selamanya. Semua takkan bisa menjadi nyata jika kita tak bersama. Selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua kan menjadi nyata. Satukan hati dan tersenyum, yang ada hanya ceria genggam tanganku, yakin bisa mengalahkan dunia. Oke, 100.4 FM para Frasa Radio, your source of information and inspiration. Masih bersama saya Ajeng dan kakak-kakak dari UN Alauddin Makassar. Tadi kan kita sudah menyinggung tipis-tipis mengenai pendidikan formal itu sendiri. Nah sekarang bagaimana sih pendidikan di negara kita ini? Atau nggak usah lebih besar di Indonesia dan mungkin yang di sekitar kita ini Kak Sarah. Bagaimana Kak Sarah melihat pendidikan di mungkin di daerah tempat tinggal Kakak Sarah sendiri atau di tempat lain? Nah, oke. Kita sama-sama setuju kan Kak bahwa pendidikan itu sangat penting bagi setiap individu dan semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dalam pasal 31. Namun yang ada di hadapan kita saat ini itu sangat berbanding terbalik. Saat ini pendidikan di Indonesia itu sangatlah tidak merata karena kebanyakan orang-orang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Inilah kemudian yang menjadi masalah sosial yang ada di Indonesia. Ketimpangan infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini adalah penyebab utama yang menjadikan kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Di perkotaan Kak, kita itu sangat mudah mengakses pendidikan karena fasilitasnya itu memadai. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di pedesaan seperti itu Kak. Nah kalau Kak Jihada sendiri gimana sih Kak Jihada melihat ketimpangan pendidikan ini atau ketidakmerataan pendidikan ini? Nah, kalau dari saya sendiri nih Kak Jen, saya setuju banget dari pendapat dari Kak Sarah. Misalnya nih, di daerah Papua sana itu belum mendapatkan fasilitas yang layak dan memadai dari pemerintahnya. Meskipun kita tahu bahwa Papua itu sendiri kaya akan sumber daya alam dan keindahan alamnya yang mampu menarik perhatian siapapun itu. Akan tetapi, akses untuk mendapatkan pendidikannya sangat terbatas, sehingga mau tidak mau mengganggu secara fungsional untuk mendapatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Oh begitu miris ya pendidikan di Indonesia kita, apalagi ini di Papua ya. Iya, Kalau betul. saya sih lihat-lihat di Papua itu ini juga tentang kesehatannya. Pernah gak sih lihat bahwa ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan gitu harus menyeberang ini dulu apa? Iya, betul, kayak sungai dulu gitu. Iya, di Papua itu Kak bukan hanya pendidikan Kak, tapi hampir semua, entah itu dari kesehatan, infrastruktur, bukan pendidikan saja, tapi jalan juga Kak. Bayangkan seperti yang Kakak Ajeng bilang tadi,
seorang ibu yang ingin melahirkan sudah kontraksi, tapi harus menyeberang sungai dulu untuk mencapai puskesmas. Ya, apalagi untuk pendidikan, tenaga pendidikan susah sekali ya Kak Iya, Sarah Kak. untuk bisa diakses ke sana. Ya, sangat kurang di sana. Ya. Untuk pendengar setia para Frasa Radio, kalian boleh banget nih untuk memberikan pertanyaan mengenai isu ini. Isu yang kita bahas ini melalui SMS atau telepon di 0183 55004153. Sebelum kita lanjut, satu lagu dari Kotak Beraksi. Penindasan kekerasan gak zaman, kami datang membawa perdamaian, ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan, alunan distorsi, kota pun beraksi, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Beraksi. Oke, masih bersama Ajeng di para Frasa Radio, your source of information and inspiration. Nah, ada satu penelpon dari pendengar setia kita nih. Kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon atau pendengar setia kita nih. Halo Kak, dengan kakak siapa dan di mana? Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya Muhammad Masrid Abdul Razil, asal dari Makassar, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Ya, di sini saya ingin mempertanyakan atau ada beberapa keluhan saya terkait tentang ketimpangan yang ada di Indonesia ini, Kak. Terkait dengan negara kita sendiri, yang dimana kita ketahui negara kita sangat jauh berbeda, di mana negara kita ini memiliki ketimpangan pendidikan dibanding negara-negara yang ada di Eropa, khususnya negara-negara maju, Kak. Nah, yang saya ingin pertanyakan, bagaimana cara kita mengatasi ketimpangan pendidikan tersebut, terkhususnya di negara kita, Kak? Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Oh, terima kasih Kak Masrid. Nggak mau kirim-kirim salam dulu Kak Masrid sebelum kita akhiri teleponnya? Ya, begitu. Ya, mungkin salam untuk teman-teman yang ada di sana, Kak, khususnya para pendengar dan para kru-kru yang ada di radio sana, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Masrid untuk pertanyaannya, akan segera dijawab. Tetap stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Sarah dan Kak Jihada, dari pendengar kita tadi, kita telah mendengar dia meminta tips atau bagaimana sih masalah ini supaya bisa diatasi. Untuk Kak Masrid semoga masih mendengar kita. Dari tadi kan kita dari Kak Sarah dulu nih. Bagaimana kalau dari sekarang kita dari Kak Jihada dulu nih. Gimana Kak Jihada tips-tips untuk mengatasi ketimpangan pendidikan ini? Silakan Kak. Terima kasih atas pertanyaannya dari audiens. Saya mempunyai cara untuk mengatasi hal tersebut. Cara saya untuk mengatasi hal tersebut itu untuk membangun inovasi pendidikan yang mengembangkan pendekatan yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Seperti pembelajaran yang berbasis proyek dan pembelajaran yang berbasis masalah. Selain itu, mendorong untuk literasi digital yang mampu memperkuat keterampilan digital pada era masa digital sekarang. Nah, semoga Kak Masrid mendengar cara-cara yang diberikan oleh Kak Jihada sendiri. Nah, kalau dari Kak Sarah sendiri gimana sih Kak tips atau bagaimana cara agar ketimpangan pendidikan ini bisa diatasi di negara kita, Kak? Ya baik, kalau saya sih bukan memberikan tips-tips, tapi saya lebih ingin semoga saja pemerintah mendengar ini. Oh, lebih memberikan keluh kesahnya ya Kak? Ya betul. Nah, saya berharap pemerintah itu lebih mengalokasikan dan memberikan anggaran yang lebih besar dalam sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan begitu,
pemerataan distribusi fasilitas belajar mengajar ini dapat secara merata ke seluruh daerah, khususnya daerah-daerah yang ada di pelosok yang secara infrastruktur pendidikan itu masih kurang. Nah, terus saya harap juga pemerintah menyediakan tenaga pendidik untuk anak-anak yang ada di pelosok ini, sehingga pendidikan yang ada di Indonesia ini semakin merata dan seperti yang ada di perkotaan, begitu Kak Ajeng. Oh iya, semoga tadi pertanyaan tadi bisa menjadi jawaban dari pertanyaan dari Kak Mastrits dan juga teman-teman pendengar Perasa Radio. Dan juga ini menjadi keluh kesah kita untuk ke pemerintah. Semoga pemerintah juga mendengar hal ini. Nah, untuk para pendengar Perasa Radio, ya tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Sudah saatnya kita pisah. Eits, tapi jangan takut, kita akan berjumpa lagi besok. Janji deh Ajeng akan menemani pendengar setia Perasa Radio, tentunya di jam yang sama. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk Kak Sarah dan Kak Jihada yang telah menemani kita di sini. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Selepas ini ada informasi menarik mengenai musik dan film-film. Saatnya Ajeng pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat puasanya. Stay tune terus di 100.4 FM Perasa Radio, your source of information and inspiration. The best radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika siapa saja sendiri